Pernahkah kamu merasa paling benar ketika marah, paling tersakiti ketika tidak dipahami, dan paling pantas didahulukan ketika keadaan tidak sesuai harapanmu? Kita sering menyebutnya membela diri, kita menyebutnya menjaga harga diri, kita menyebutnya wajar. Tetapi diam-diam, ada sesuatu yang lebih halus bekerja di balik semua itu. Ego, tidak selalu berteriak. Ia tidak selalu memaksa dengan suara keras. Ia sering berbicara dengan nada yang terdengar masuk akal. Ia berkata bahwa kamu hanya sedang mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Ia berkata bahwa kamu hanya sedang menuntut keadilan. Ia berkata bahwa kamu tidak boleh kalah. Ia berkata bahwa jika kamu mengalah kamu akan diremehkan. Dan perlahan kamu mempercayainya. Tanpa sadar kamu mulai merespon segala sesuatu sebagai ancaman. Komentar kecil terasa seperti serangan. Perbedaan pendapat terasa seperti penghinaan. Kritik sederhana terasa seperti upaya menjatuhkan. Padahal mungkin tidak ada yang berniat melukaimu. Padahal mungkin orang lain hanya sedang menyampaikan sudut pandangnya. Namun ego tidak peduli tentang niat. Ia hanya peduli tentang rasa aman. Ia ingin kamu tetap di atas. Ia ingin kamu tetap terlihat kuat. Ia ingin kamu tetap memegang kendali. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginanmu, ia mulai mendorongmu untuk melawan. Melawan dengan kata-kata tajam, melawan dengan sikap dingin, melawan dengan diam yang penuh jarak. Disitulah perlahan hubungan mulai retak. Bukan karena tidak ada cinta, bukan karena tidak ada rasa peduli, tetapi karena dua ego saling bertabrakan dan tidak ada yang mau mundur selangkah. Kita sering mengira kekuatan adalah tentang seberapa keras kita membela diri. Seberapa cepat kita membalas, seberapa tegas kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, padahal kekuatan yang sesungguhnya sering kali sunyi. Ia tidak butuh pembuktian, ia tidak sibuk mencari pengakuan. Ia tenang karena tahu nilai dirinya tidak bergantung pada kemenangan kecil dalam perdebatan. Coba perhatikan dirimu ketika sedang emosi. Apakah kamu benar-benar ingin menyelesaikan masalah, ataukah kamu hanya ingin menang? Apakah kamu benar-benar ingin dipahami? Ataukah kamu hanya ingin diakui sebagai pihak yang paling benar? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman, karena tidak mudah mengakui bahwa di dalam diri kita ada dorongan untuk selalu unggul, ada dorongan untuk tidak terlihat kalah, ada ketakutan untuk terlihat salah, dan ketakutan itu sering menyamar menjadi kemarahan, yang menyamar menjadi sikap defensif. Ia menyamar menjadi sikap seolah-olah tidak peduli. Padahal jauh di dalam hati kita, hanya takut dianggap tidak cukup, takut dianggap tidak penting, takut dianggap tidak berharga. Ego tumbuh subur di tanah ketakutan itu. Semakin kita merasa rapuh, semakin keras kita mencoba terlihat kuat. Semakin kita merasa tidak aman, semakin besar keinginan kita untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin orang lain berbicara sesuai harapan kita. Kita ingin pasangan memahami tanpa perlu dijelaskan. Kita ingin teman selalu berpihak. Kita ingin dunia berjalan sesuai rencana pribadi. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita merasa dunia tidak adil. Kita merasa orang lain tidak peka. Kita merasa kehidupan tidak berpihak. Padahal mungkin yang perlu kita tinjau bukan dunia di luar sana, melainkan cara kita memandang diri sendiri. Karena seringkali yang membuat luka semakin dalam bukan peristiwa itu sendiri, melainkan cerita yang diciptakan ego di dalam kepala kita. Cerita bahwa kita diremehkan, cerita bahwa kita tidak dihargai, cerita bahwa kita selalu menjadi korban. Semakin sering cerita itu diputar, semakin kuat kita mempercayainya. Dan semakin kuat kita mempercayainya, semakin sulit kita bersikap jernih. Hari ini kita tidak sedang membahas cara menjadi orang yang selalu mengalah. Kita juga tidak sedang membahas cara menjadi pribadi yang pasif. Kita sedang belajar mengenali batas tipis antara menjaga diri dan membesarkan ego. Kita sedang belajar membedakan mana harga diri yang sehat dan mana kebutuhan untuk selalu unggul. Karena jika kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus hidup dalam pertarungan yang sebenarnya tidak perlu. Kita akan terus merasa lelah mempertahankan citra. Kita akan terus merasa tegang menjaga posisi. Dan tanpa sadar kita menjauh dari kedamaian yang sebenarnya bisa kita rasakan sejak lama. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu ingin selalu menang? Ataukah kamu ingin hidup lebih tenang? Dua hal itu seringkali tidak berjalan bersamaan.
Dan di titik inilah perjalanan untuk tidak bertindak egois dimulai. Kita sering tidak sadar bahwa sebagian besar konflik dalam hidup bukan muncul karena masalahnya terlalu besar, melainkan karena ego kita terlalu sensitif. Hal kecil bisa berubah menjadi pertengkaran panjang. Perbedaan sederhana bisa berubah menjadi jarak yang sulit dijembatani. Semua berawal dari satu dorongan untuk mempertahankan posisi. Dorongan untuk tidak terlihat kalah. Dorongan untuk memastikan bahwa kita tidak diperlakukan semena-mena. Padahal tidak setiap situasi adalah ancaman terhadap harga diri kita. Tidak setiap ketidaksetujuan adalah bentuk perendahan. Namun ketika ego mengambil alih, kita berhenti melihat dengan jernih. Kita mulai menafsirkan semuanya secara pribadi. Nada bicara yang sedikit berbeda dianggap sebagai sikap tidak hormat. Wajah yang tampak lelah dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian. Pesan yang tidak segera dibalas dianggap sebagai tanda pengabaian. Kita membangun asumsi tanpa bertanya. Kita menyimpulkan tanpa klarifikasi. Dan akhirnya kita bereaksi bukan terhadap fakta, melainkan terhadap cerita yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Ego senang sekali bermain dengan cerita. Ia membesar-besarkan luka kecil menjadi seolah-olah penghinaan besar. Ia mengingat ulang kesalahan orang lain berkali-kali agar kita tetap merasa benar. Ia menghapus bagian di mana kita mungkin juga berkontribusi pada masalah. Karena bagi ego mengakui kesalahan terasa seperti kehilangan kendali. Mengakui kesalahan terasa seperti menurunkan derajat diri. Padahal justru disitulah letak kedewasaan. Kedewasaan bukan tentang selalu berada di posisi yang kuat. Kedewasaan adalah keberanian untuk berkata mungkin aku keliru. Kalimat itu sederhana. Namun bagi ego ia terasa sangat berat. Karena ketika kamu berkata mungkin aku keliru, kamu sedang membuka ruang untuk belajar. Kamu sedang meruntuhkan tembok pertahanan yang selama ini kamu bangun. Dan tembok itu seringkali dibangun dari pengalaman masa lalu. Mungkin kamu pernah diremehkan. Mungkin kamu pernah tidak didengar. Mungkin kamu pernah disalahkan tanpa kesempatan menjelaskan. Pengalaman itu meninggalkan jejak. Jejak itu membuatmu lebih waspada. Lebih cepat tersulut, lebih mudah merasa terancam. Namun hidup tidak bisa terus dijalani dengan kewaspadaan berlebihan. Tidak semua orang berniat melukai. Tidak semua situasi adalah pengulangan masa lalu. Jika kamu terus bereaksi dari luka lama, maka setiap orang baru akan kamu perlakukan seperti pelaku yang sama. Dan itu tidak adil. Tidak adil bagi mereka. Dan tidak adil bagi dirimu sendiri. Karena kamu terus hidup dalam bayang-bayang pengalaman lama, ego juga sering membuat kita sulit benar-benar mendengarkan. Saat orang lain berbicara, kita tidak sepenuhnya hadir. Kita sibuk menyiapkan jawaban. Kita sibuk mencari celah untuk membantah. Kita sibuk memastikan bahwa argumen kita lebih kuat. Akhirnya percakapan berubah menjadi ajang pembuktian, bukan lagi ruang untuk memahami. Padahal banyak masalah bisa selesai jika satu pihak saja mau benar-benar mendengar. Mendengar tanpa niat menyerang, mendengar tanpa niat membalas, mendengar dengan tujuan memahami. Itu bukan sikap lemah, itu bentuk pengendalian diri yang kuat, karena menahan dorongan untuk menyela jauh lebih sulit daripada berbicara tanpa henti. Menahan dorongan untuk membalas jauh lebih berat daripada meluapkan emosi. Namun disitulah kualitas diri diuji. Kita sering berpikir bahwa orang yang keras adalah orang yang kuat. Bahwa orang yang tidak pernah mengalah adalah orang yang berwibawa. Tetapi dalam jangka panjang sikap seperti itu melelahkan. Orang mungkin segan, namun belum tentu merasa nyaman. Dan hubungan yang hanya dibangun atas dasar rasa segan, jarang bertahan hangat. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan ego memancarkan ketenangan. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak tergesa membalas. Ia tidak merasa perlu selalu tampil dominan. Ia tahu kapan harus berbicara. Ia tahu kapan harus diam. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada persetujuan setiap orang. Ketika kamu sampai pada titik itu, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa beban untuk selalu membuktikan diri. Kamu tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk menang di setiap perdebatan. Kamu mulai memilih mana yang benar-benar penting, mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan saja, karena tidak semua hal pantas menguras energi. Tidak semua komentar pantas merusak suasana hatimu seharian. Disinilah latihan untuk tidak bertindak egois menjadi perjalanan yang nyata.
Bukan tentang menghilangkan keinginan, bukan tentang mematikan ambisi, tetapi tentang menata ulang niat, tentang memastikan bahwa setiap tindakan lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan untuk terlihat lebih unggul. Dan perjalanan ini memang tidak instan. Ia membutuhkan kejujuran, ia membutuhkan refleksi, ia membutuhkan keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya. Namun jika kamu bersedia melangkah pelan-pelan, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Kamu akan menemukan kedamaian yang tidak mudah digoyahkan. Ada satu hal yang sering luput kita sadari ketika membahas tentang ego, bahwa ia tidak selalu muncul dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak. Kadang ia hadir dalam bentuk diam yang penuh gengsi, diam yang bukan karena ingin menenangkan keadaan, tetapi diam yang sengaja dibuat untuk menghukum. Kita memilih tidak membalas pesan, kita memilih menjaga jarak tanpa penjelasan, kita berharap orang lain menyadari kesalahannya sendiri. Padahal di dalam hati kita hanya ingin mereka datang dan meminta maaf lebih dulu. Itulah permainan ego yang paling halus, yang membuat kita terlihat tenang di luar, namun penuh tuntutan di dalam. Ia membuat kita seolah tidak peduli, namun sebenarnya kita sangat ingin diperhatikan. Jika tidak disadari, pola seperti ini bisa berulang bertahun-tahun. Hubungan menjadi ajang tarik ulur. Siapa yang lebih dulu menghubungi? Siapa yang lebih dulu mengalah? Siapa yang lebih dulu meminta maaf? Seolah-olah cinta adalah kompetisi. Seolah-olah perhatian adalah hadiah bagi pemenang. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun dengan strategi. Ia dibangun dengan keterbukaan, dengan keberanian untuk berkata jujur tentang perasaan. Ego juga sering membuat kita sulit meminta maaf. Bukan karena kita tidak tahu bahwa kita salah, tetapi karena ada rasa berat untuk menurunkan posisi. Kita takut dianggap kalah, kita takut kehilangan wibawa. Padahal meminta maaf tidak pernah benar-benar merendahkan orang yang tulus. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk mengakui kekeliruan, cukup dewasa untuk memprioritaskan hubungan daripada gengsi, cukup bijak untuk melihat bahwa harga diri tidak runtuh hanya karena satu kata maaf. Coba renungkan sejenak, berapa banyak masalah yang sebenarnya bisa selesai lebih cepat jika salah satu pihak saja berani meredakan egonya. Berapa banyak jarak yang bisa dipersingkat jika kita berhenti menghitung siapa yang paling banyak berkorban. Ego senang menghitung. Ia mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan, lalu ia menuntut balasan yang setimpal. Ketika balasan itu tidak datang sesuai harapan, ia mulai merasa tidak dihargai. Ia mulai menyimpan kecewa. Padahal tidak semua kebaikan harus ditukar dengan imbalan. Ada tindakan yang memang seharusnya dilakukan karena itu benar, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan. Saat kita mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dihargai, kita justru menjadi lebih bebas. Bebas dari rasa kecewa yang berulang. Bebas dari perasaan bahwa dunia berutang sesuatu kepada kita. Di sisi lain, tidak bertindak egois bukan berarti kamu membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Ini penting untuk dipahami. Rendah hati berbeda dengan tidak punya batas. Kamu tetap berhak mengatakan tidak. Kamu tetap berhak menjaga jarak jika memang diperlukan. Namun keputusan itu diambil dengan tenang. Bukan dengan dorongan untuk membalas. Bukan dengan niat membuat orang lain merasa bersalah. Ketika batas ditetapkan tanpa amarah, ia terasa lebih tegas, lebih jelas, lebih dihormati, karena orang bisa merasakan perbedaan antara ketegasan dan keangkuhan. Ego ingin terlihat superior, kebijaksanaan hanya ingin tetap lurus pada nilai. Dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada momen yang menguji. Seseorang menyela pembicaraanmu, seseorang meremehkan pendapatmu, seseorang tidak mengakui usahamu. Dorongan pertama mungkin ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Di titik itu kamu punya pilihan, mengikuti dorongan sesaat, atau berhenti sejenak dan bertanya apakah ini benar-benar perlu. Seringkali respon yang paling kuat adalah respon yang paling tenang. Bukan berarti kamu diam selamanya, tetapi kamu memilih waktu dan cara yang tepat. Kamu tidak membiarkan emosi sesaat mengatur arah tindakanmu. Itulah bentuk kendali diri yang nyata. Semakin sering kamu melatih jeda sebelum bereaksi, semakin tipis pengaruh ego terhadap keputusanmu, dan semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Karena pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang mengubah orang lain,
bukan tentang membuat semua orang memahami kita, tetapi tentang menata ruang batin agar tidak mudah goyah. Ketika ruang batinmu tenang, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu nilai yang kamu pegang, dan kamu tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pertarungan kecil yang tidak perlu. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai lelah dengan pertengkaran yang itu-itu saja. Lelah dengan kesalahpahaman yang berulang. Lelah dengan drama yang sebenarnya bisa dihindari. Di titik itu kita mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar karena orang lain, ataukah karena cara kita merespon mereka? Pertanyaan ini penting, karena seringkali kita terlalu fokus memperbaiki sikap orang lain, namun jarang sekali meninjau ulang sikap diri sendiri. Ego membuat kita merasa evaluasi diri adalah ancaman, seolah-olah mengakui kekurangan berarti meruntuhkan identitas. Padahal justru disitulah proses pendewasaan dimulai. Ketika kamu berani melihat dirimu tanpa pembelaan berlebihan, kamu akan menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Mungkin kamu mudah tersinggung ketika tidak diprioritaskan. Mungkin kamu cepat marah ketika tidak dipuji. Mungkin kamu diam berkepanjangan ketika merasa diabaikan. Semua itu bukan dosa. Itu sinyal. Sinyal bahwa ada kebutuhan di dalam diri yang belum terpenuhi. Namun jika kebutuhan itu selalu dipenuhi dengan cara memaksa orang lain berubah, maka konflik akan terus berulang. Tidak bertindak egois berarti berani bertanggung jawab atas reaksimu sendiri. Orang lain boleh berbicara sesuka mereka. Keadaan boleh berjalan tidak sesuai rencana, tetapi respon tetap berada di tanganmu. Inilah titik kendali yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengatur angin, namun kita bisa mengatur layar perahu. Jika setiap angin kencang membuatmu marah, maka perjalanan akan terasa sangat berat. Namun jika kamu belajar menyesuaikan arah, angin yang sama bisa membawamu lebih jauh. Ego sering membuat kita terjebak pada kalimat, aku seperti ini karena mereka, aku marah karena dia, aku berubah karena keadaan. Kalimat itu terdengar masuk akal. Namun diam-diam ia menyerahkan kendali hidup pada faktor luar. Seolah-olah kita hanyalah korban dari perilaku orang lain. Padahal ada ruang di antara peristiwa dan reaksi. Ruang itu kecil, tetapi disitulah kebebasan berada. Di ruang itu kamu bisa memilih untuk menahan diri, memilih untuk berbicara dengan tenang, memilih untuk tidak membalas dengan nada yang sama. Pilihan kecil seperti itu jika dilakukan berulang akan membentuk karakter. Karakter yang tidak mudah dipancing, karakter yang tidak haus pembenaran, karakter yang tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi. Menariknya ketika kamu berhenti bertindak egois, lingkunganmu perlahan ikut berubah. Bukan karena kamu memaksa mereka, tetapi karena energi yang kamu bawa berbeda. Orang lebih nyaman berbicara denganmu, orang lebih terbuka berdiskusi denganmu. Ketegangan yang biasanya muncul bisa mereda lebih cepat. Ini bukan sihir, ini hasil dari sikap yang stabil. Namun proses menuju stabilitas itu tidak selalu mulus. Ada hari di mana kamu gagal, ada momen di mana emosi lebih cepat dari kesadaran. Kamu mungkin tetap membalas dengan nada tinggi, tetap tersulut oleh komentar kecil, tetap merasa ingin menang sendiri. Itu manusiawi. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi semakin sadar. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu bereaksi karena ego, itu sudah kemajuan. Karena sebelumnya mungkin kamu bahkan tidak menyadarinya. Kesadaran adalah cahaya yang membuatmu melihat pola sebelum terlambat. Ia memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menyalahkan siapapun. Ketika kamu terbiasa merefleksikan diri setelah konflik, kamu akan mulai melihat bagian mana yang sebenarnya bisa kamu kendalikan. Mungkin kamu tidak bisa mengubah karakter orang lain, namun kamu bisa memperbaiki caramu berbicara. Kamu bisa memperbaiki caramu mendengarkan. Kamu bisa memperbaiki cara menyampaikan keberatan tanpa menyerang. Perubahan kecil seperti itu memiliki dampak besar dalam jangka panjang, karena hidup bukan dibentuk oleh satu keputusan besar saja. Ia dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Jika setiap hari kamu memilih sedikit lebih sabar, sedikit lebih tenang, sedikit lebih rendah hati, maka dalam beberapa tahun kamu akan menjadi pribadi yang sangat berbeda, pribadi yang tidak lagi mudah dikendalikan oleh ego, pribadi yang tidak merasa harus selalu berada di depan,
pribadi yang cukup percaya diri untuk berdiri tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Dan pada akhirnya itulah kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan dari dorongan batin yang selama ini mengikatmu. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesadaran yang sederhana namun mengubah segalanya, bahwa hidup bukan tentang membuktikan siapa yang paling benar, bukan tentang memastikan bahwa pendapat kita lah yang terakhir terdengar, bukan tentang menjaga citra agar selalu terlihat kuat di mata semua orang. Hidup jauh lebih dalam dari itu. Ia tentang bagaimana kita menjalani hari dengan hati yang tidak dipenuhi pertarungan. Ia tentang bagaimana kita tidur di malam hari tanpa membawa dendam kecil yang menumpuk. Ia tentang ketenangan yang tidak bergantung pada kemenangan. Ketika ego masih mendominasi, setiap interaksi terasa seperti ujian harga diri. Setiap perbedaan terasa seperti ancaman. Setiap kritik terasa seperti serangan pribadi. Kita hidup dalam mode siaga, selalu siap membela, selalu siap membalas, selalu siap menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun cara hidup seperti itu melelahkan. Tubuh mungkin tetap berdiri tegak, tetapi batin terus menegang. Dan ketegangan yang dipelihara terlalu lama perlahan menggerus kebahagiaan. Tidak bertindak egois bukan berarti kamu menjadi orang yang selalu mengalah. Bukan berarti kamu tidak punya prinsip. Bukan berarti kamu membiarkan dirimu diinjak. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih kuat karena keputusanmu tidak lagi digerakkan oleh emosi sesaat. Kamu berbicara ketika memang perlu berbicara. Kamu diam ketika diam lebih bijak. Kamu melangkah mundur bukan karena kalah, tetapi karena kamu melihat gambaran yang lebih besar. Ego hanya fokus pada momen sekarang. Ia ingin kepuasan segera. Ia ingin pembenaran saat itu juga. Namun kebijaksanaan berpikir lebih panjang. Ia mempertimbangkan dampak. Ia melihat konsekuensi. Ia bertanya apakah tindakan ini akan membawa kebaikan jangka panjang atau hanya memuaskan rasa ingin menang sesaat. Bayangkan jika dalam setiap konflik kamu mampu berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan berkata dalam hati bahwa ketenanganmu lebih berharga daripada perdebatan ini. Kalimat itu mungkin tidak terdengar heroik, namun dampaknya besar. Karena saat kamu memilih tenang, kamu sedang memilih kedewasaan, kamu sedang memilih pertumbuhan, kamu sedang memilih untuk tidak membiarkan dorongan ego mengatur arah hidupmu. Ada kebebasan luar biasa ketika kamu tidak lagi terobsesi dengan penilaian orang. Kamu tidak lagi cemas jika tidak dipuji. Kamu tidak lagi hancur jika dikritik. Kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah dipancing. Ia tidak mudah tersulut oleh komentar acak. Ia tidak mudah goyah oleh opini yang berubah-ubah. Karena pusat kendalinya ada di dalam, bukan di tangan orang lain. Inilah fondasi hidup yang stabil. Bukan stabil karena dunia selalu ramah, tetapi stabil karena batin tidak mudah terguncang. Perjalanan ini memang panjang. Mungkin seumur hidup, akan ada hari ketika kamu berhasil menahan diri. Dan ada hari ketika kamu kembali terpancing. Namun selama kamu terus kembali pada kesadaran, terus mengevaluasi niat, terus belajar merendahkan ego sedikit demi sedikit, maka kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berubah. Tidak perlu menunggu keadaan ideal untuk belajar tenang. Latihan itu dimulai dari hal kecil, dari percakapan yang sederhana, dari keputusan untuk tidak membalas dengan nada yang sama, dari keberanian untuk meminta maaf lebih dulu, dari kesediaan untuk mendengar tanpa menyela. Semua itu mungkin terlihat sepele, namun justru disitulah karakter dibentuk, dan karakter yang terbentuk dari pengendalian diri jauh lebih kokoh daripada reputasi yang dibangun dari kemenangan semu. Jika hari ini kamu merasa sering terjebak dalam konflik yang melelahkan, jika kamu merasa hubungan terasa tegang tanpa sebab yang jelas, cobalah melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami pola. Tanyakan dengan jujur apakah ada dorongan untuk selalu unggul. Apakah ada kebutuhan untuk selalu benar? Apakah ada ketakutan untuk terlihat salah? Kesadaran itu bukan untuk membuatmu merasa kecil, melainkan untuk membuatmu lebih utuh. Karena ketika ego tidak lagi menjadi pusat, kamu memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dan di ruang itulah kedamaian menemukan tempatnya. Sekarang bayangkan hidupmu 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah kamu ingin dikenal sebagai pribadi yang selalu keras mempertahankan pendapat?
ataukah sebagai pribadi yang tenang namun tegas. Perbedaan itu terlihat tipis, namun dampaknya sangat besar. Orang yang dikuasai ego mungkin sering memenangkan perdebatan, tetapi ia perlahan kehilangan kedekatan. Mungkin dihormati karena ketegasannya, namun tidak selalu dicintai karena sikapnya. Sebaliknya, orang yang mampu menata egonya tidak selalu tampak dominan, namun ia menghadirkan rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Ketika orang merasa aman di dekatmu, mereka tidak takut salah bicara, mereka tidak takut berbeda pendapat, mereka tidak merasa harus bersaing untuk didengar. Semua itu lahir dari satu hal sederhana. Kamu tidak menjadikan setiap percakapan sebagai ajang pembuktian. Ego seringkali membuat kita lupa tujuan awal dari sebuah hubungan. Dalam keluarga kita ingin saling mendukung. Dalam persahabatan kita ingin saling menguatkan. Dalam pekerjaan kita ingin saling bekerja sama. Namun ketika ego masuk, tujuan itu bergeser. Kita ingin diakui paling berkontribusi. Kita ingin dianggap paling mengerti. Kita ingin menjadi pusat keputusan. Tanpa sadar, kerjasama berubah menjadi persaingan halus. Dan ketika persaingan itu tidak terpenuhi, kekecewaan tumbuh. Disinilah pentingnya meluruskan niat. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin menyelesaikan masalah, ataukah aku hanya ingin terlihat unggul? Sebelum menanggapi kritik, tanyakan, apakah aku ingin berkembang, ataukah aku hanya ingin membela citra? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sederhana, namun jika dilakukan secara konsisten, ia akan membentuk keteladanan yang kuat. Kesadaran bahwa hidup bukan panggung untuk terus membuktikan diri, melainkan ruang untuk bertumbuh bersama. Ada satu paradoks yang menarik. Semakin kamu tidak terobsesi untuk dihargai, semakin orang benar-benar menghargaimu. Semakin kamu tidak sibuk menunjukkan kehebatan, semakin kehadiranmu terasa berarti, karena ketulusan selalu lebih terasa daripada ambisi tersembunyi. Dan orang bisa merasakan perbedaan itu. Mereka bisa merasakan apakah kamu berbicara untuk kebaikan bersama atau untuk meninggikan diri sendiri. Tidak bertindak egois juga berarti berani menerima bahwa kamu tidak selalu menjadi pusat cerita. Dalam banyak situasi kamu hanya bagian kecil dari gambaran besar. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu menjadi tokoh utama. Kadang menjadi pendengar yang baik sudah lebih dari cukup. Kadang mendukung dari belakang justru lebih berdampak. Ketika kamu nyaman tidak menjadi pusat perhatian, kamu terbebas dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kamu bisa menjadi dirimu apa adanya, tanpa topeng pembuktian, tanpa kebutuhan untuk selalu lebih. Di titik itu hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa sering namamu disebut, atau seberapa sering pendapatmu diikuti. Nilai dirimu berdiri sendiri. Ia tidak goyah hanya karena ada yang berbeda pandangan. Ia tidak runtuh hanya karena ada yang lebih unggul dalam satu bidang. Karena kamu memahami satu hal penting, bahwa harga diri yang sehat tidak membutuhkan perbandingan terus-menerus. Perjalanan meredakan ego memang menuntut kejujuran yang dalam. Terkadang kamu harus mengakui bahwa rasa marahmu lahir dari rasa tidak aman, bahwa keinginanmu untuk menang lahir dari ketakutan dianggap gagal. Mengakui itu tidak mudah. Namun disitulah transformasi dimulai. Ketika kamu bisa berkata dalam hati bahwa, aku tidak perlu selalu menang untuk merasa berharga. Kamu telah melangkah jauh, sangat jauh. Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Bukan tentang menjadi orang paling rendah hati di ruangan. Bukan tentang menjadi orang yang selalu mengalah. Tetapi tentang menjadi pribadi yang tidak lagi diperbudak oleh dorongan untuk unggul. Pribadi yang memilih bertindak dari kesadaran, bukan dari luka, bukan dari ketakutan, bukan dari kebutuhan untuk diakui. Jika hari ini kamu mulai menyadari satu pola kecil dalam dirimu, satu kebiasaan bereaksi yang selama ini merusak suasana, itu sudah awal yang baik. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam, namun ia dimulai dari satu keputusan sederhana. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan ego memegang kendali penuh atas hidupmu. Sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi, tentang kesunyian batin yang muncul ketika ego mulai mereda. Banyak orang takut kehilangan egonya, karena mereka mengira tanpa ego mereka akan kehilangan identitas. Mereka takut menjadi terlalu lembut, terlalu mudah dimanfaatkan, terlalu tidak terlihat. Padahal yang dilepaskan bukan identitas,
Yang dilepaskan adalah ilusi bahwa nilai diri harus terus dipertahankan lewat perlawanan. Ketika ego tidak lagi mendominasi, kamu tetap memiliki prinsip, kamu tetap memiliki batas. Namun batas itu tidak dibangun dari amarah, dibangun dari kesadaran. Ada perbedaan besar antara berkata tidak karena tersinggung, dan berkata tidak karena memang itu yang terbaik. Orang yang masih dikuasai ego sering berkata tidak dengan nada menyerang, seolah-olah ia ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia tidak bisa diperlakukan sembarangan. Namun orang yang tenang berkata tidak dengan jelas tanpa perlu meninggikan suara. Ia tidak butuh drama untuk menunjukkan ketegasan, karena ketegasan yang sejati tidak membutuhkan pertunjukan. Dalam banyak situasi hidup, kamu akan bertemu orang yang berbeda pandangan, berbeda cara kerja, berbeda nilai. Jika setiap perbedaan kamu tanggapi sebagai ancaman, hidup akan terasa seperti medan konflik tanpa akhir. Namun jika kamu melihat perbedaan sebagai bagian alami dari keberagaman manusia, kamu tidak perlu selalu membela diri. Kamu cukup berdiri teguh pada nilai yang kamu yakini, tanpa merendahkan nilai orang lain. Inilah keseimbangan yang sulit namun mungkin dicapai. Ego ingin membandingkan terus-menerus. Siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih dihargai? Perbandingan itu tidak pernah selesai. Selalu ada orang yang lebih di atas. Selalu ada orang yang tampak lebih unggul. Jika kamu terus hidup dalam lingkaran itu, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Karena ego selalu menemukan alasan untuk merasa kurang. Kurang dihargai, kurang dipuji, kurang diakui. Padahal rasa cukup bukan datang dari luar. Ia tumbuh ketika kamu berhenti mengukur diri lewat standar orang lain. Ketika kamu menerima bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing, memiliki jalannya masing-masing, kamu tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak perlu. Kamu fokus pada perkembangan dirimu sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus merasa terancam oleh keberhasilan mereka. Ini bukan sikap pasif, ini sikap dewasa. Dewasa dalam arti memahami bahwa hidup bukan kompetisi tanpa akhir, melainkan perjalanan pribadi yang unik. Saat kamu sampai pada pemahaman ini, banyak beban mental akan terlepas. Kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh pencapaian orang lain, tidak lagi merasa perlu membuktikan diri di setiap kesempatan. Kamu bisa memberi selamat dengan tulus, bisa mendukung tanpa rasa iri yang tersembunyi, karena kamu tahu keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilaimu sedikit pun. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran seperti itu, ketenangan menjadi teman setia. Kamu mungkin tetap menghadapi masalah, tetap mengalami konflik, tetap merasakan kecewa. Namun reaksi batinmu berbeda, tidak lagi meledak-ledak, tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk menang. Kamu melihat masalah sebagai bagian dari proses, bukan sebagai serangan terhadap harga dirimu. Inilah bentuk kebebasan yang jarang dibicarakan. Bebas dari dorongan untuk selalu menjadi pusat, bebas dari kebutuhan untuk selalu lebih unggul, bebas dari kecemasan bahwa kamu harus terlihat hebat di mata semua orang. Dan dari kebebasan itu lahir kedamaian. Kedamaian yang tidak bergantung pada pujian, tidak runtuh oleh kritik, tidak goyah oleh perbedaan pendapat. Kedamaian yang berdiri karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri, dengan kelebihanmu, dengan kekuranganmu, dengan fakta bahwa kamu manusia yang terus belajar. Jika perjalanan ini terasa berat, ingatlah bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap kali kamu menahan diri dari membalas dengan kasar, setiap kali kamu memilih mendengar lebih dulu, setiap kali kamu mengakui kesalahan tanpa mencari alasan, itu kemenangan. Bukan kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas dorongan ego di dalam dirimu. Dan kemenangan seperti itu jauh lebih berharga. Pada akhirnya semua kembali pada satu pertanyaan yang sangat pribadi. Untuk apa kamu menjalani hidup ini? Apakah untuk terus mempertahankan citra agar tidak terlihat kalah? Ataukah untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh? Ego selalu menawarkan jalan yang terlihat cepat. Balas sekarang juga, tunjukkan bahwa kamu tidak bisa diremehkan. Buktikan bahwa kamu lebih benar. Dorongan itu terasa kuat, bahkan kadang terasa memuaskan. Namun kepuasan itu singkat, setelahnya sering muncul penyesalan, kata-kata yang terlanjur melukai, sikap yang terlanjur menjauhkan, hubungan yang terlanjur retak,
Sebaliknya, jalan kesadaran memang lebih lambat. Ia meminta kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ia meminta kamu menelan gengsi sesaat. Ia meminta kamu mengakui bahwa mungkin tidak semua hal harus dimenangkan. Namun hasilnya jauh lebih dalam. Kamu menjaga hubungan tetap utuh. Kamu menjaga batin tetap ringan. Kamu menjaga dirimu tetap selaras dengan nilai yang kamu yakini. Ada ketenangan luar biasa ketika kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Kamu bekerja dengan baik bukan untuk dipuji. Kamu membantu bukan untuk diingat jasanya. Kamu berbicara bukan untuk mendominasi, melainkan karena itu memang perlu. Di titik ini hidup terasa lebih jujur. Kamu tidak lagi memainkan peran untuk terlihat kuat. Kamu memang kuat karena mampu mengendalikan diri. Kekuatan seperti ini tidak berisik. Ia tidak memamerkan diri, namun dampaknya terasa nyata. Orang mungkin tidak selalu menyadari proses yang kamu lalui, namun mereka merasakan ketenangan yang kamu bawa. Mereka merasakan bahwa di dekatmu tidak ada tekanan untuk bersaing, tidak ada tuntutan tersembunyi untuk selalu sepakat. Dan itu adalah hadiah besar yang bisa kamu berikan pada dunia. Hidup tanpa dominasi ego juga membuatmu lebih mudah memaafkan. Kamu tidak lagi menyimpan daftar panjang kesalahan orang lain. Kamu tidak lagi menghitung siapa yang lebih dulu menyakiti. Kamu melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing, termasuk dirimu sendiri. Kesadaran ini melahirkan empati, dan empati adalah penawar dari banyak konflik. Ketika kamu mampu melihat luka di balik sikap seseorang, kamu tidak langsung membalas dengan kemarahan. Kamu mungkin tetap menetapkan batas, namun kamu melakukannya tanpa kebencian, tanpa kebutuhan untuk menjatuhkan. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang sejati. Ia tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari refleksi berulang, dari keberanian untuk mengevaluasi diri setelah setiap konflik, dari kerendahan hati untuk berkata aku masih belajar. Dan memang kita semua masih belajar. Belajar mengelola emosi, belajar mengendalikan reaksi, belajar membedakan antara harga diri dan ego. Semakin kamu melatih kesadaran ini, semakin jarang kamu terjebak dalam pertengkaran yang tidak perlu. Semakin jarang kamu merasa tersinggung oleh hal kecil, semakin sering kamu memilih damai daripada menang. Dan disitulah kualitas hidup berubah. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah beban dengan perlawanan yang sia-sia. Jika hari ini kamu merasa sering lelah dengan konflik, sering merasa hubungan terasa tegang, cobalah berhenti sejenak, lihat ke dalam tanpa menghakimi. Akui jika ada bagian dari dirimu yang masih ingin selalu unggul. Akui jika ada ketakutan untuk terlihat salah. Kesadaran itu bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membebaskan. Karena saat kamu berani melihat ego apa adanya, kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Kamu bisa memilih respon yang lebih bijak. Kamu bisa memilih sikap yang lebih tenang. Dan perlahan hidupmu akan berubah arah. Bukan menuju kemenangan atas orang lain, melainkan menuju kedamaian di dalam diri. Dan kedamaian itu jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi yang paling benar jika kita jujur pada diri sendiri. Sebagian besar pertarungan batin yang kita alami bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena kita terlalu keras pada keinginan kita sendiri. Kita ingin dihormati dengan cara tertentu. Kita ingin diperlakukan sesuai standar yang kita tetapkan. Kita ingin dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Keinginan itu wajar. Namun ketika ia berubah menjadi tuntutan mutlak, disitulah ego mengambil alih. Ia berbisik bahwa jika harapanmu tidak terpenuhi, berarti kamu tidak dihargai. Jika orang lain tidak bertindak sesuai ekspektasimu, berarti mereka meremehkanmu. Bisikan itu terdengar logis, namun tidak selalu benar. Setiap orang membawa sudut pandang yang berbeda. Mereka punya cara berpikir yang dibentuk oleh pengalaman masing-masing. Jika kamu menuntut semua orang mengikuti cara pandangmu, kamu sedang meminta dunia menyesuaikan diri sepenuhnya padamu. Dan itu tidak realistis. Kedewasaan dimulai ketika kamu menerima bahwa tidak semua orang akan memahamimu sepenuhnya. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihanmu. Tidak semua orang akan memperlakukanmu seperti yang kamu harapkan. Namun kamu tetap bisa memilih bagaimana bersikap. Kamu bisa tetap hormat meski tidak dihormati dengan cara yang sama. Kamu bisa tetap tenang meski dipancing emosi. Kamu bisa tetap lurus meski ada yang mencoba menjatuhkan. Pilihan seperti itu tidak mudah, karena ego selalu ingin membalas setimpal.
Jika disindir, ia ingin menyindir balik. Jika diremehkan, ia ingin menunjukkan keunggulan. Jika diabaikan, ia ingin menarik perhatian lebih keras. Namun membalas dengan pola yang sama hanya memperpanjang siklus. Kamu mungkin merasa puas sesaat, tetapi hubungan tidak membaik. Suasana tidak menjadi lebih sehat, dan batinmu tetap tidak benar-benar damai. Coba bayangkan jika setiap kali kamu merasa tersinggung, kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar tentangku? Ataukah ini tentang luka orang lain yang belum selesai? Seringkali orang melukai bukan karena kamu pantas dilukai, tetapi karena mereka sendiri sedang tidak utuh. Kesadaran ini tidak membuatmu membenarkan perilaku buruk, namun ia membantumu tidak bereaksi berlebihan. Ia membantumu melihat lebih luas. Dan ketika pandanganmu lebih luas, responmu menjadi lebih tenang. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa konflik, melainkan hidup di mana konflik tidak lagi menguasai arah pikiran. Kamu tetap bisa berbeda pendapat tanpa membenci, tetap bisa tegas tanpa merendahkan, tetap bisa menjaga jarak tanpa menyimpan dendam. Itulah keseimbangan yang perlu terus dilatih. Semakin sering kamu melatihnya, semakin alami ia terasa. Awalnya mungkin terasa seperti menahan diri, seperti mengalah dari sesuatu yang ingin kamu katakan. Namun lama-kelamaan kamu sadar, kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu justru sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga, yaitu kejernihan pikiran dan ketenangan hati. Orang yang mampu mengendalikan egonya tidak selalu terlihat luar biasa. Namun dalam jangka panjang ia memiliki kualitas hidup yang lebih stabil. Ia tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh celaan. Ia tahu bahwa opini orang lain tidak menentukan nilai dirinya, dan pemahaman itu membuatnya bebas. Bebas dari kebutuhan untuk selalu tampil kuat, bebas dari kecemasan untuk selalu disukai, bebas dari dorongan untuk selalu menjadi yang paling unggul. Jika kamu bisa sampai pada titik ini, kamu akan merasakan perubahan besar dalam cara menjalani hari. Percakapan terasa lebih ringan, hubungan terasa lebih tulus, keputusan terasa lebih jernih, karena semuanya lahir dari kesadaran, bukan dari reaksi spontan yang digerakkan oleh ego. Perjalanan ini memang panjang, namun setiap langkah kecil berarti. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas kasar, setiap kali kamu memilih memahami daripada menghakimi, setiap kali kamu memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan, kamu sedang membangun karakter yang kuat. Kuat bukan karena keras, tetapi karena stabil. Dan pada akhirnya, stabilitas batin itulah yang membuat hidup terasa utuh. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sunyi dari perjalanan ini. Bagian di mana tidak ada lagi lawan di luar diri, karena pertarungan yang sebenarnya selalu terjadi di dalam. Di dalam pikiran yang ingin diakui, di dalam hati yang ingin dimengerti, di dalam perasaan yang takut dianggap tidak penting. Ego tumbuh subur di ruang-ruang yang belum kita terangi dengan kesadaran. Ia membesar setiap kali kita menolak melihat kelemahan sendiri. Ia mengeras setiap kali kita menutup diri dari kritik. Namun ketika kamu berani duduk sendirian dan bertanya dengan jujur, mengapa aku begitu ingin dianggap benar? Mengapa aku begitu sulit menerima perbedaan? Mengapa aku begitu marah ketika tidak diprioritaskan? Pertanyaan itu membuka pintu yang lama tertutup. Mungkin di baliknya ada pengalaman lama yang belum sembuh. Ada momen ketika kamu merasa tidak didengar. Ada masa ketika kamu merasa tidak dianggap cukup. Dan sejak saat itu kamu berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah terlihat lemah lagi. Janji itu terlihat seperti kekuatan. Namun jika tidak disadari, ia berubah menjadi tembok yang menghalangi kedekatan. Karena setiap orang yang mendekat akan kamu uji, apakah mereka cukup menghargaimu? Apakah mereka cukup mengakui kelebihanmu? Apakah mereka cukup memperlakukanmu sesuai standar yang kamu tetapkan? Jika tidak, kamu mulai menjaga jarak, mulai bersikap dingin, mulai menahan perhatian. Semua itu dilakukan demi melindungi harga diri. Padahal harga diri yang sehat tidak perlu perlindungan berlebihan. Ia tenang karena ia berdiri dari penerimaan diri. Ketika kamu menerima bahwa kamu tidak selalu benar, tidak selalu unggul, tidak selalu menjadi pusat perhatian, kamu tidak lagi merasa terancam oleh kenyataan itu. Kamu bisa tertawa ketika melakukan kesalahan, bisa belajar tanpa merasa dipermalukan, bisa mengakui tanpa merasa runtuh. Inilah tanda bahwa ego mulai melembut. Bukan menghilang sepenuhnya,
namun tidak lagi menguasai. Perubahan ini mungkin tidak terlihat besar dari luar, namun dari dalam ia terasa seperti beban yang dilepaskan. Kamu tidak lagi tegang menjaga citra, tidak lagi sibuk memastikan semua orang memandangmu dengan cara tertentu. Kamu menjadi lebih otentik, lebih jujur, lebih ringan, dan yang menarik semakin kamu tidak berusaha terlihat hebat, semakin orang melihat ketulusanmu, semakin kamu tidak memaksakan pendapat, semakin orang menghargai pandanganmu, karena sikap yang lahir dari ketenangan memiliki daya tarik tersendiri. Ia tidak memaksa, ia tidak menekan, ia hadir dengan wibawa alami. Disinilah kamu menyadari bahwa tidak bertindak egois bukan kerugian, ia justru keuntungan besar. Kamu menghemat energi yang biasanya habis untuk berdebat. Kamu menghemat waktu yang biasanya terbuang untuk memikirkan bagaimana membalas. Kamu menghemat pikiran dari skenario-skenario yang tidak perlu. Energi itu bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih bermakna. Untuk membangun, untuk belajar, untuk mencintai dengan lebih tulus, dan pada akhirnya hidup terasa lebih luas. Karena kamu tidak lagi memusatkannya hanya pada dirimu sendiri. Kamu mulai melihat orang lain sebagai manusia yang juga berjuang, bukan sebagai ancaman bagi harga dirimu. Kesadaran ini menumbuhkan empati yang dalam. Empati yang membuatmu tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyimpulkan, tidak mudah tersinggung. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat, dan pemahaman itu membuat hatimu lebih lapang. Inilah bentuk kebijaksanaan yang sejati, bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling sering menang, tetapi yang paling mampu mengendalikan diri, yang paling mampu menenangkan badai di dalam sebelum mencoba menenangkan badai di luar. Jika kamu terus berjalan di jalur ini, pelan-pelan namun konsisten, kamu akan sampai pada versi dirimu yang lebih matang, versi yang tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk unggul, melainkan oleh keinginan untuk hidup dengan damai dan bermakna. Dan mungkin pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukan mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan ego di dalam diri sendiri. Dan ketika kamu benar-benar mulai menaklukkan ego itu, kamu akan melihat perubahan yang sangat halus namun mendalam dalam cara memandang hidup. Dulu mungkin kamu mudah merasa tersaingi, melihat keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman, mendengar pujian untuk orang lain terasa seperti pengurangan nilai dirimu. Namun sekarang kamu mulai memahami sesuatu yang lebih tenang, bahwa hidup bukan panggung terbatas di mana hanya satu orang bisa bersinar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi cahayamu. Pujian untuk orang lain tidak mencuri nilaimu. Setiap orang memiliki jalur waktunya sendiri, memiliki prosesnya sendiri, memiliki perjuangannya sendiri. Ketika ego masih kuat, kita sulit menerima kenyataan itu. Kita ingin berada di depan, kita ingin diakui lebih dulu, kita ingin merasa lebih unggul. Namun ketika kesadaran tumbuh, kamu mulai menikmati proses tanpa harus membandingkan. Kamu mulai fokus memperbaiki diri tanpa sibuk mengukur posisi orang lain. Dan anehnya justru disitulah perkembanganmu melesat. Karena energimu tidak lagi habis untuk iri atau pembuktian. Ya digunakan sepenuhnya untuk pertumbuhan. Tidak bertindak egois juga mengubah cara kamu menghadapi kegagalan. Dulu mungkin setiap kegagalan terasa seperti tamparan terhadap harga diri. Seolah-olah dunia sedang mengumumkan bahwa kamu tidak cukup baik. Ego tidak tahan dengan kegagalan. Ia menganggapnya sebagai ancaman identitas. Namun ketika kamu lebih sadar, kegagalan tidak lagi menjadi serangan pribadi. Ia menjadi guru. Ia menjadi cermin. Ia menjadi bagian alami dari proses belajar. Kamu tidak lagi hancur hanya karena satu kesalahan. Kamu tidak lagi menyalahkan keadaan atau orang lain untuk menjaga citra. Kamu cukup berkata bahwa ini pelajaran, dan kamu melangkah lagi. Sikap seperti ini membuatmu jauh lebih tangguh. Bukan tangguh karena keras kepala, tetapi tangguh karena stabil secara batin. Hubunganmu pun berubah. Kamu tidak lagi menuntut pasangan selalu mengerti tanpa penjelasan. Tidak lagi menuntut teman selalu sepakat. Tidak lagi menuntut rekan kerja selalu mengikuti caramu. Kamu belajar berkomunikasi dengan lebih terbuka, mengungkapkan kebutuhan tanpa menyalahkan, menyampaikan keberatan tanpa menyerang. Perubahan ini mungkin tidak langsung membuat semua orang berubah, namun ia mengubah dinamika secara perlahan.
Karena sikap yang lebih tenang sering meredakan ketegangan yang sebelumnya mudah tersulut. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Meredakan ego bukan berarti mematikan ambisi. Kamu tetap boleh ingin berkembang, tetap boleh ingin sukses, tetap boleh ingin dihargai. Namun motivasinya berbeda, bukan lagi untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang lain, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ambisi yang lahir dari pembuktian cenderung melelahkan. Ia selalu haus validasi. Ia tidak pernah puas. Namun ambisi yang lahir dari kesadaran terasa lebih sehat. Ia fokus pada proses. Ia menikmati perjalanan. Ia tidak runtuh ketika hasil belum sesuai harapan. Semakin kamu berjalan di jalur ini, semakin kamu menyadari bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada pengakuan publik. Karena pengakuan bisa berubah. Opini orang bisa berganti. Hari ini dipuji, besok dikritik. Jika nilaimu bergantung pada itu semua, hidupmu akan ikut naik turun tanpa kendali. Namun jika nilaimu berdiri dari dalam, dari kesadaran bahwa kamu telah berusaha dengan tulus, maka pujian tidak membuatmu melambung, dan kritik tidak membuatmu terpuruk. Kamu tetap seimbang, dan keseimbangan itulah kekuatan sejati. Pada akhirnya perjalanan ini mengajarkan satu hal mendasar, bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana dunia memperlakukan kita, namun kita selalu bisa memilih bagaimana meresponnya. Di sanalah letak kebebasan manusia, bukan pada kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri sendiri. Jika kamu mampu menjaga diri dari dorongan untuk selalu menang, mampu menahan diri dari kebutuhan untuk selalu benar, mampu memilih damai daripada pembuktian, maka kamu telah mencapai tingkat kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Dan mungkin itulah bentuk kemenangan yang paling sunyi. Kemenangan yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai, namun dirasakan setiap hari dalam bentuk ketenangan yang utuh. Ketika ketenangan itu mulai menjadi bagian dari dirimu, kamu akan merasakan sesuatu yang dulu jarang kamu rasakan. Ruang. Ruang di dalam pikiran, ruang di dalam hati, ruang untuk tidak bereaksi secara impulsif, ruang untuk berhenti sebelum berbicara, ruang untuk memilih respon yang lebih bijak. Dulu mungkin setiap komentar terasa seperti serangan, setiap perbedaan terasa seperti ancaman, setiap penolakan terasa seperti penghinaan. Ego menafsirkan segalanya secara pribadi, seolah dunia selalu berputar untuk menguji harga dirimu. Namun sekarang kamu mulai melihat dengan lebih jernih bahwa tidak semua hal tentangmu, tidak semua kritik bermaksud menjatuhkan, tidak semua sikap orang adalah usaha meremehkan. Banyak hal hanyalah perbedaan sudut pandang, banyak hal hanyalah ekspresi dari luka orang lain. Dan kesadaran ini membuatmu jauh lebih tenang. Kamu tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi merasa perlu membalas setiap ucapan, tidak lagi merasa harus membuktikan diri di setiap kesempatan. Kamu memilih diam ketika perlu, kamu memilih berbicara ketika memang bermanfaat, dan kamu belajar bahwa kedewasaan seringkali terlihat dalam hal yang tidak kamu lakukan. Tidak membalas, tidak menyindir, tidak memperpanjang konflik. Itu bukan kelemahan, itu kendali diri. Kamu juga mulai memahami bahwa banyak pertengkaran lahir dari keinginan untuk didengar tanpa mau mendengar. Setiap orang ingin dipahami, namun sedikit yang mau benar-benar memahami. Ketika ego berkurang, kamu mulai mendengarkan dengan niat mengerti, bukan dengan niat menunggu giliran untuk membantah. Perubahan kecil ini membawa dampak besar dalam hubunganmu. Orang merasa lebih aman berbicara denganmu. Mereka merasa tidak dihakimi, mereka merasa dihargai, dan kamu pun belajar hal-hal baru dari sudut pandang yang berbeda. Inilah pertumbuhan yang tidak terlihat dari luar, namun terasa kuat di dalam. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu sadar bahwa banyak reaksi keras di masa lalu sebenarnya lahir dari ketakutan. Takut tidak cukup, takut ditinggalkan, takut diremehkan, takut kalah. Ego seringkali hanyalah tameng untuk menutupi ketakutan itu. Ia berteriak agar kamu tidak terlihat rapuh. Ia memaksa kamu tampak kuat. Namun kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah takut. Kekuatan sejati adalah berani mengakui rasa takut itu tanpa membiarkannya mengendalikanmu. Kamu bisa berkata bahwa kamu terluka tanpa menyalahkan. Kamu bisa berkata bahwa kamu kecewa tanpa merendahkan. Kamu bisa berkata bahwa kamu butuh waktu
tanpa memanipulasi. Inilah komunikasi yang lahir dari kesadaran. Dan kesadaran ini membuat hidupmu lebih sederhana. Karena kamu tidak lagi bermain peran, tidak lagi sibuk menjaga topeng, tidak lagi terus-menerus mengatur citra. Kamu hadir apa adanya. Dan kehadiran yang autentik memiliki kekuatan yang berbeda. Ini tidak keras sih. Ia tidak mendominasi. Namun ia stabil. Stabil dalam nilai. Stabil dalam prinsip. Stabil dalam sikap. Di tahap ini kamu juga mulai berdamai dengan masa lalu. Kesalahan yang dulu membuatmu malu. Keputusan yang dulu kamu sesali. Perilaku yang dulu kamu banggakan namun kini kamu sadari keliru. Semua itu tidak lagi kamu tolak. Kamu terima sebagai bagian dari perjalanan. Karena tanpa fase ego yang kuat itu, mungkin kamu tidak akan sampai pada kesadaran hari ini. Penyesalan berubah menjadi pelajaran. Rasa malu berubah menjadi pengingat. Dan pengalaman berubah menjadi kebijaksanaan. Semakin kamu memahami hal ini, semakin kamu tidak mudah menghakimi diri sendiri. Dan ketika kamu tidak lagi kejam pada diri sendiri, kamu juga tidak mudah kejam pada orang lain. Inilah lingkaran kebaikan yang lahir dari pengendalian diri. Pada akhirnya hidup bukan tentang menjadi yang paling benar. Bukan tentang menjadi yang paling dihormati. Bukan tentang selalu berada di atas. Hidup adalah tentang menjadi manusia yang sadar. Sadar akan batas. Sadar akan kelemahan. Sadar akan potensi. Dan sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memilih respon yang lebih baik dari kemarin. Jika kamu terus menjaga kesadaran ini, pelan namun pasti, kamu akan menemukan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari di luar. Ia tumbuh di dalam. Dan ketika ia tumbuh, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan siapa dirimu kepada dunia. Karena kamu sendiri sudah tahu nilaimu.